Manchester City harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Inter Milan pada matchday pertama Liga Champions di Stadion Etihad Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester City tetap tampil dengan pendekatan permainan khas mereka. Tim asuhan Pep Guardiola coba mendominasi penguasaan bola sembari mencari celah untuk bisa mencetak gol ke gawang Inter Milan. Namun, upaya ini terbentur solidnya pertahanan Inter hingga tidak banyak aliran bola matang yang mengarah ke Erling Haaland. Tekanan yang lebih gencar dilakukan oleh Manchester City di babak kedua. Phil Foden yang masuk di babak kedua coba memecah kebuntuan, tetapi tembakannya bisa digagalkan pemain belakang Inter. Hingga akhir pertandingan, Manchester City tak kunjung mampu membobol gawang tim tamu dan harus puas dengan hasil imbang tanpa gol melawan Inter Milan. Erling Haaland didesak untuk meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Real Madrid karena tim Liga Inggris itu terancam bersalah dalam pelanggaran keuangan. Tim asuhan Pep Guardiola itu berada di hari ketiga sidang mereka dalam 115 dugaan pelanggaran aturan keuangan papan atas antara 2009 hingga 2018. Meski City dengan tegas menolak semua tuduhan terhadap mereka, hukuman sudah menunggu jika mereka dinyatakan bersalah, termasuk kemungkinan pengusiran dari Liga Inggris. Karena itu Erling Haaland pun bisa saja menuntut untuk pindah klub. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku puas dengan penampilan Anthony di timnya. Ia menyebut sang winger berpotensi untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di timnya. Ten Hag menyebut bahwa ia tidak memberikan kesempatan kepada Anthony secara cuma-cuma saat laga melawan Barnsley tersebut. Ia menyebut bahwa sang winger membuktikan bahwa dia layak bermain di sesi latihan dan itulah mengapa ia menjadi starter melawan Barnsley. Ten Hag menyebut bahwa sang winger tampil cukup apik di laga tersebut. Gelandang Arsenal Declan Rice mengungkapkan ketertarikannya untuk menjadi model setelah pensiun dari dunia sepak bola. Meski masih jauh dari waktu untuk gantung sepatu, Rice tampaknya sudah mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam karirnya. Minggu ini, ia tampil sebagai model di ajang London Fashion Week. Saat berbicara dengan Sky Sports sebelum debutnya sebagai model, bintang timnas Inggris itu mengungkapkan antusiasmenya. Pengalaman ini tampaknya begitu berkesan bagi Rice, sehingga ia mengaku bisa saja tergoda untuk beralih ke dunia modeling di masa depan. Borussia Dortmund memulai langkah di Liga Champions 2024-2025 dengan menang 3-0 atas klub Brugge. Dortmund melawat ke markas klub Brugge Kamis dini hari waktu Indonesia Barat pada matchday 1 Liga Champions. Laga berjalan alot dan Dortmund cukup kewalahan menghadapi ancaman tuan rumah di babak pertama. Namun perubahan di babak kedua membuahkan hasil untuk tim tamu. Jamie Bynoe Gittens membuka keunggulan pada menit ke-76, disusul gol keduanya 10 menit berselang. Dortmund dapat penalti pada masa injury time. Serhou Guirassy sukses mencetak gol ketiga timnya untuk menegaskan kemenangan menjadi 3-0. Mantan bek Real Madrid Nacho Fernandes baru-baru ini membahas kepergiannya di musim panas dengan menekankan bahwa keputusan seperti itu merupakan bagian dari perjalanan sang pemain. Nacho Fernandes menyatakan bahwa ia tidak menyesali pilihan mereka. Perlu dicatat bahwa Nacho telah bermain untuk Al-Qadsiya di Liga Arab Saudi setelah 23 tahun yang luar biasa di klub Spanyol tersebut. Telah bersama tim utama Real Madrid sejak 2011, bek Spanyol berusia 34 tahun itu mengumpulkan 26 gelar resmi yang mengesankan selama waktunya bersama tim tersebut. Gavi sudah memulai kembali sesi latihan bersama tim utama Barcelona. Ada potensi sang pemain bakal kembali ke tim utama dan mengawal lini tengah Blaugrana di tengah performa tim yang impresif. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, pemain berusia 20 tahun itu berpotensi mentas di tim utama pada 20 Oktober mendatang. Laga melawan Sevilla dijadwalkan bakal menjadi pertandingan pertama sang pemain pasca kembali mentas. Saat ini Gavi masih belum mengikuti sesi latihan secara penuh bersama rekan setimnya. Namun hal itu nampak akan terrealisasi dalam waktu dekat. Bintang Piala Dunia 1990 Salvatore Schillaci dinyatakan meninggal dunia pada usia 59 tahun setelah berjuang melawan kanker usus besar. Pada 7 September lalu, ia sempat dirawat di rumah sakit dan dilaporkan dalam kondisi stabil sebelum akhirnya meninggal dunia di usia 59 tahun. Schillaci menjadi sorotan dunia pada Piala Dunia 1990 ketika ia mencetak 6 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Kepergiannya adalah kehilangan besar bagi dunia olahraga, khususnya bagi Italia yang selalu mengenangnya sebagai salah satu pahlawan sepak bola terbaik yang pernah dimiliki.
Barcelona bertemu dengan AS Monaco dalam matchday pertama Liga Champions. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Direktur Olahraga klub Deco untuk memantau dua fullback AS Monaco. Menurut laporan Diario Sport, Deco menggunakan laga ini untuk memantau Fenderson dan João Henrique. Keduanya merupakan sosok asal Brasil yang lumayan menyita perhatian. Sebelumnya, di bursa musim panas kemarin, Fenderson sempat menarik perhatian dari tim Premier League, namun dirinya memutuskan untuk tetap bertahan. Al-Nassr resmi menunjuk Stefano Pioli sebagai pelatih baru. Al-Nassr menjadi klub profesional ke-13 yang ditangani Pioli dalam karirnya. Pioli sebelumnya menganggur setelah dipecat AC Milan pada bulan Mei. Al-Nassr sendiri tanpa pelatih per 17 September kemarin usai mencopot Luis Castro dari posisi tersebut. Mereka kini berhasil mengamankan tanda tangan Pioli dan kabarnya mengikatnya dengan kontrak 3 tahun. Pioli disebut-sebut menerima bayaran 12 juta euro per musimnya. Sebelum dikontrak Al-Nassr, Pioli sempat juga didekati Al-Ittihad. Namun negosiasi runtuh pada saat terakhir. Thomas Muller kembali mencatatkan sejarah bersama Bayern Munchen. Pemain berusia 35 tahun ini masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Dinamo Zagreb dalam laga Liga Champions di Allianz Arena. Dengan penampilannya kali ini, Muller mencatatkan penampilan ke-152 di Liga Champions bersama Bayern Munchen, melampaui legenda Barcelona Xavi Hernandez yang memiliki 151 penampilan. Pencapaian ini menempatkannya di posisi kelima dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak di Liga Champions sepanjang masa. Paris Saint-Germain memulai agenda di Liga Champions dengan menghadapi Girona. Laga itu berlangsung di Parc des Princes Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya, PSG menang tipis dengan skor 1-0. Khususnya di babak pertama, komentator beberapa kali menyebut laga ini membosankan dan bikin frustasi. Ketiadaan penyelesaian peluang mumpuni membuat serangan-serangan PSG banyak terbuang. Winger PSG Ousmane Dembélé paling disorot karena aksinya yang terlalu serakah serta tidak efisien. Di ujung laga, PSG akhirnya selamat dari musibah kekecewaan berkat gol Nuno Mendes yang dibantu blunder Gazzaniga. Tembakan Mendes dari sisi kiri lolos dari tangkapan Gazzaniga dan bola bergulir di antara kakinya. Pada akhirnya, skor 1-0 untuk kemenangan PSG bertahan hingga laga usai. Manchester United dilaporkan akan mencoba sebuah manuver ekstrim di tahun 2025 nanti. Setan Merah akan mencoba membajak Lamine Yamal dari Barcelona. Football Insider melaporkan bahwa Manchester United sangat tertarik untuk merekrut Yamal di tahun 2025. Menurut laporan tersebut, MU mulai bergerak untuk mencoba membajak Yamal. Mereka tahu bahwa sang winger kontraknya sudah menipis di Camp Nou. Karena itu mereka mencoba membujuknya untuk pindah ke MU. Setan Merah juga dikabarkan siap memberikan gaji fantastis kepada sang winger. AS Roma secara mengejutkan mengumumkan pemecatan Daniele De Rossi sebagai pelatih kepala tim utama. Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan di situs resmi klub, Gianluigi Rossi menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan terbaik tim meskipun musim Serie A masih berada di tahap awal. Roma ingin segera kembali ke jalur kemenangan setelah 4 pertandingan tanpa kemenangan. Pemecatan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena De Rossi baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2027 pada bulan Juni lalu. AS Roma telah bergerak cepat setelah memecat Daniele De Rossi dari posisinya sebagai pelatih kepala. Mereka kini telah menyetujui kesepakatan dengan mantan bos Torino Ivan Juric untuk menggantikannya. Menurut laporan Sky Sport Italia, AS Roma dan Ivan Juric telah menyetujui kesepakatan jangka pendek hingga akhir musim 2024-2025. Akan ada opsi untuk memperpanjang jika Roma akhirnya lolos ke Liga Champions tahun depan. Juric telah tersedia sebagai agen bebas setelah kepergiannya dari Torino pada akhir musim ini. Dia telah menghabiskan 3 tahun bersama klub yang menjadi tugas terlama dalam karir kepelatihannya hingga saat ini.